Halo semua, kembali lagi di Latif Channel. Klik di sini untuk subscribe. Terima kasih. Zubair bin Awam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Kali ini kita akan membacakan buku seri 10 sahabat Nabi dijamin masuk surga. Kali ini kita ambil buku Zubair bin Awam ya. Zubair bin Awam, sang penolong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita baca bersama. Buku ini milik, nanti adik-adik bisa kasih namanya sendiri ya. Kemudian kita baca di halaman pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Zubair bin Awam bin Khuwailid al-Quraisy adalah salah satu dari 10 orang sahabat Nabi Muhammad yang dijamin masuk surga. Nah, Masya Allah, menunggang kuda, siap berperang melawan kaum Quraisy melindungi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, Zubair merupakan sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia juga termasuk as-sabiqunal awwalun, yaitu golongan pertama orang yang masuk Islam. Masya Allah, sedang belajar ini. Lalu Zubair lahir 15 tahun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat sebagai nabi. Ayahnya adalah Awam bin Khuwailid, sedangkan ibunya adalah Sofiyah binti Abdul Muthalib. Ini dia umahnya. Kita lanjut ya. Ayah Zubair meninggal saat Zubair masih kecil, sedangkan ibunya adalah wanita pemberani dan sangat tegas dalam mendidik anaknya. Bisa dilihat Zubair sang gagah berani. Sejak kecil, ibunya mendidik Zubair agar menjadi laki-laki yang berjiwa besar dan kuat raganya. Masya Allah. Selanjutnya, kita buka halaman berikutnya ya. Zubair merupakan anak yang rajin belajar dan pekerja keras. Sejak kecil, ia sudah pandai menunggang kuda. Nah, ini gurunya Zubair bin Awam. Zubair bin Awam masuk Islam saat usianya 15 tahun. Ia masuk Islam setelah mendengarkan dakwah dari Abu Bakar As-Siddiq. Sedangkan ibu Zubair masuk Islam langsung dari dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu Zubair adalah saudara kandung ayah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat awal masuk Islam, Zubair mendapat tentangan dan siksaan dari kaum Quraisy. Namun, hal itu tidak membuatnya meninggalkan agama Islam. Nah, alamiah ya kalau banyak penentang itu. Nah, selanjutnya kita buka halaman berikutnya. Suatu hari Zubair mendengar kabar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diculik oleh kaum Quraisy. Zubair sangat marah. Dia segera mengambil pedang. Lalu dia pergi untuk membebaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zubair menemukan Rasulullah di rumahnya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum mendengar ceritanya, lalu mendoakan kebaikan untuk Zubair bin Awam. Selanjutnya, saat diperintahkan untuk hijrah, semua sahabat berangkat ke Madinah. Mereka berangkat dengan sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui kaum kafir Mekah. Namun, ada 3 sahabat pemberani yang berhijrah secara terang-terangan, yaitu Umar bin Khattab, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Zubair bin Awam. Masya Allah, hebat ya. Lalu, Zubair mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia selalu berada di barisan paling depan. Masya Allah, Zubair sang gagah berani menunggang kuda. Nah, ini dia saat peperangan.
Kemudian Zubair adalah sahabat yang pertama kali menghunuskan pedang untuk membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia dijuluki Hawari, penolong Rasulullah. Lalu keberanian Zubair juga terlihat saat perang Badar. Bahkan ia mendapat pujian langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memujinya dengan bercerita, "Aku melihat malaikat Jibril datang dan membantu kita dalam memerangi kaum kafir. Jibril datang dengan memakai baju dan surban seperti yang dipakai Zubair bin Awam." Masya Allah. Langsung dipuji oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kita buka halaman berikutnya ya. Nah, saat perang Khandaq, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Zubair untuk memata-matai musuh. Zubair menjadi mata-mata sebanyak 2-3 kali. Nah, ini dia sedang memata-matai musuh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji Zubair dalam sabdanya, "Setiap nabi memiliki pembela, Hawari, dan pembelaku adalah Zubair." Masya Allah. Kita buka halaman selanjutnya. Sejak usia 17 tahun, Zubair bin Awam telah menunjukkan keberaniannya dalam memerangi kaum kafir. Dia selalu meletakkan pedang dan tombaknya di atas pundak, sehingga membuat musuh takut saat melihatnya. Lalu, Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang paling berani adalah Zubair bin Awam. Dia telah berjihad membela Islam dan menegakkan agama Allah dengan penuh keberanian. Masya Allah, keren ya. Selanjutnya, Zubair bin Awam adalah seorang pedagang yang sukses di masanya. Nah, ini dia ilustrasi ketika Zubair sedang berdagang. Masya Allah, Zubair juga sangat dermawan. Di akhir hayatnya, dia mewasiatkan 1/3 harta peninggalannya untuk disedekahkan. Masya Allah, hebat ya. Selanjutnya, kita buka halaman berikutnya. Sebentar. Yap. Zubair memiliki 1.000 pekerja yang mengurus lahan pertaniannya. Hasil pertaniannya semuanya diinfakkan di jalan Islam. Masya Allah, ini dia kebun Zubair. Zubair juga pernah menjual satu rumah seharga 600.000 dinar. Semua hasil penjualannya diinfakkan kepada fakir miskin. Masya Allah, luar biasa sekali. Kita buka lagi halaman selanjutnya. Yap, Zubair bin Awam juga sukses mendidik anak-anaknya. Anak-anak beliau menjadi orang-orang hebat di masanya. Ada siapakah? Abdullah bin Zubair menjadi khalifah, Mus'ab bin Umair menjadi raja Irak, sedangkan Urwah bin Zubair adalah ulama yang sangat terkenal di masanya. Masya Allah, ketiga anak Zubair bin Awam adalah Abdullah bin Zubair, Mus'ab, dan Urwah. Masya Allah. Siapa yang mau menjadi seperti Zubair? Nah, selanjutnya Zubair bin Awam meninggal pada usia 64 tahun. Saat pedang Zubair dibawakan kepada Ali, ia berucap, "Demi Allah, inilah pedang yang mulia yang senantiasa digunakan pemiliknya untuk melindungi Rasulullah dari mara bahaya." Masya Allah. Lalu kita buka halaman selanjutnya. Nah, sudah selesai. Adik-adik, yuk kita tiru perilaku dan sifat Zubair bin Awam yang berani membela agama, cinta kepada Allah dan Rasulnya, dermawan dan pekerja keras. Nah, sampai sini dulu ya adik-adik semua. Nah, kita ada kuis nih, yaitu sebutkan nama ayah dan nama ibu Zubair bin Awam. Tuliskan di kolom komentar ya. Terima kasih.
Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, oke?